Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi massa. Selama 1 semester ini, semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang saya rangkum ini. Terima kasih. Dikutip dari buku Teori Komunikasi Massa karya Wiryanto, komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris mass communication. Secara sederhana artinya adalah komunikasi yang menggunakan media massa atau komunikasi yang mass mediated. Komunikasi-komunikasi yang dilakukan tersebut menggunakan peralatan mekanik atau yang biasa dikenal dengan alat-alat komunikasi massa atau media massa. Alat-alat tersebut dapat dengan cepat atau serempak menyampaikan informasi yang disampaikan oleh narasumber. Teori komunikasi massa. 1. Teori pers otoritarian. 2. Teori pers liberal. 3. Teori pers totalitarian. 4. Teori tanggung jawab sosial pers. 5. Sistem pers Indonesia. Teori pers otoritarian. Teori pers otoritarian adalah teori yang menempatkan media massa di bawah pengawasan negara dan menjadikan pers sebagai alat untuk mendukung kebijakan pemerintah. Dalam teori ini, pemerintah memiliki kontrol ketat terhadap media massa dan fungsi pers hanya untuk menyampaikan apa yang diinginkan penguasa. Teori pers liberal. Teori pers liberal atau libertarian adalah teori yang memandang bahwa pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia mencari kebenaran. Teori ini juga berpendapat bahwa pers bukan alat pemerintah, melainkan sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja pemerintah. Teori pers totalitarian. Teori pers totalitarian atau teori pers komunis Soviet adalah teori pers yang dikembangkan pada masa Nazi atau komunis. Teori ini berfokus pada kontrol langsung media oleh kekuasaan politik yang dominan. Dalam teori ini, media massa dianggap sebagai alat pemerintah dan bagian integral dari negara. Media massa harus tunduk kepada pemerintah dan tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Teori tanggung jawab sosial pers, teori yang memberikan batasan bagi jurnalis untuk menyampaikan berita kepada masyarakat dengan bertanggung jawab. Teori ini menekankan bahwa pers harus memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, di samping kebebasan yang dimilikinya. Sistem pers Indonesia. Teori sistem pers Indonesia adalah sistem pers Pancasila, yang berarti informasi yang disampaikan pers harus bertanggung jawab berdasarkan ideologi Pancasila. Teori ini memiliki karakteristik yang mirip dengan teori pers tanggung jawab sosial. Inilah beberapa rangkuman yang telah saya jelaskan. Terima kasih.